Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ini Mas. Ya. Maaf, kemarin saya HP-nya diinstal ulang, jadi link kemarin belum dapat saya. Kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar dengan jelas. Ya, nggak apa-apa. Gimana ini? Langsung mulai atau gimana nih tekniknya, Dimas? Langsung mulai saja, Pak, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 6:10. Partisipan juga sudah banyak, Pak, yang untuk hadir. Izin kita mulai saja, Pak, pada pagi ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hermansyah, spesialis ortopedi konsultan, dan juga rekan-rekan residen yang sudah berkenan untuk menghadiri kuliah subuh pada Sabtu pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu materi dari divisi ortopedi dan traumatologi, yaitu trauma muskuloskeletal pada anak, di mana kita tahu kasus trauma muskuloskeletal pada anak cukup banyak dan sering terjadi, dan di mana anak bukanlah suatu miniatur dari orang dewasa, dan karena anak juga memiliki fisiologi tersendiri. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri Dr. Hermansyah diberikan waktu dan juga tempat untuk presentasi pada pagi hari ini. Izin, Pak, silakan, Pak. Nanti Dimas yang menjadi slidernya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan. Kemudian salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah beri kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul dan berdiskusi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi ini mungkin kita akan cerita sedikit tentang trauma muskuloskeletal pada anak. Ya, silakan slide. Ya, ketahui trauma muskuloskeletal pada anak ya sudah meningkat pada sekarang ini ya, karena banyaknya kegiatan anak-anak. Ya, sekarang juga peningkatan penggunaan peralatan motor dengan kecepatan tinggi pada anak-anak. Kita tahu anak-anak juga sudah punya sepeda motor yang mini juga, sehingga sering juga kecelakaan. Slide. Perbedaan dasar muskuloskeletal pada anak dan dewasa adalah trauma pada anak sebenarnya bisa dicegah dan menyiapkan kondisi rumah yang aman. Orang tua juga harus memahami kemungkinan cedera pada anak lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, porsi trauma muskuloskeletal pada anak terutama pada soft tissue injury 80% dan kebanyakan juga fraktur selama 80%, dan juga ada dislokasi dan ada kemungkinan amputasi segala macam. Slide. Anak bukanlah, ya seperti kata Dimas tadi, anak bukanlah orang dewasa kecil. Jadi kalau kita lihat proporsinya pada anak-anak ini akan lebih banyak porsinya badannya nantinya. Kemudian perbedaan sementara adalah secara struktural dan fisiologi dan neurologi juga anak berbeda dengan dewasa. Psikologi juga. Akibatnya ada perbedaan yang bermakna kalau akibat trauma dibandingkan pada anak dan dewasa. Jadi kalau kita lihat pada anak dewasa misalnya kan tidak kita temukan adanya fisis dan juga kontur tulangnya juga berbeda, sehingga akan lebih mudah terjadinya risiko trauma pada anak-anak. Slide. Ya. Perubahan khusus lainnya juga pada anak terdapat apa yang dinamakan dengan apofisis, di tempat melekat otot pada tendon yang masih berkembang ya. Jadi sering kita temui anak-anak dengan keluhan nyeri, tapi kita tidak temukan apa patologinya. Jadi pasien ngeluh nyeri datang ke kita, terutama pada anak yang beraktivitas kan, itu kan disebabkan oleh ada yang makan dengan tensitis ya, jadi terdapatnya peradangan akibat tarikan otot pada insersi tendon. Bisa juga terjadi trauma minor sehingga menimbulkan apofisitis ya, keluhan nyeri. Dan juga nanti kemungkinan kalau biasanya ada yang dinamakan dengan trauma peradangan di insersi tendon tadi. Kemudian juga pada darah fisis juga sering terjadi trauma sehingga rentan mengalami fraktur. Slide. Ini ada beberapa perbedaan trauma dengan dewasa ya. Kalau pada adanya pada lutut misalnya kan, pada dewasa akan menimbulkan atrial ligamen, sedangkan pada anak-anak bisa timbul avulsion fracture.
Dan juga pada ovarius biasanya ada parietal tendinopati dan juga ditemukan dengan osteoskeletal disease namanya. Jadi terjadi elevasi dari tingkat insersi dari otot patella tendonnya. Jadi itu kemudian juga pada orang dewasa misalnya kan terjadi pada dewasa sering juga kita temukan namanya AC joint dislocation di gambar yang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu adalah AC joint dislocation, acromioclavicular joint yang dislokasi. Sedangkan pada anak sering terjadi fraktur muda ya, jadi fraktur di bagian lateral dari clavicle. Juga pada anak-anak dimulakan peradangan pada heel atau pada belakang ya, insersi dari tendon Achilles. Pada orang dewasa kita temukan ada Achilles tendinopati, sedangkan pada anak namanya cervicophysis juga sama juga, jadi peradangan akibat peregangan dari insersi dari tendon Achilles pada calcaneus slide. Nah, jadi traumatik yang lunak itu seperti kita tahu ada derajatnya 3 ya. Derajat 1 hanya sprain, tarikan berlebihan dari kelenturan normal, sehingga terjadi robekan yang minor. Ini akan mudah sembuhnya, jadi mungkin hanya dengan rest saja. Dan dari derajat 2 strain, tarikan yang menimbulkan robekan besar, mayor, tapi masih utuh tendonnya atau ligamennya. Sedangkan derajat 3 sudah ruptur total, jadi robekan yang putus, sehingga untuk yang derajat 2 dan 3 ini bisa terjadi instabilisasi, subluxasi atau bahkan luxasi dari sendi yang terkena. Slide. Nah, pengobatannya apa untuk trauma pada ligamen atau tendon ini? Ya kalau hanya tidak terjadi ruptur atau tidak terjadi total rupture, kita cukup tengok awalnya dulu ada istilahnya kita dengar dengan RICE ya. RICE diserahkan, dikasih dikompresi dingin dan dielevasi. Kemudian juga lagi berubah jadi price jadinya, jadi proteksi tapi tetap juga dan diserahkan tetap juga rise-nya tetap bertahan. Sedangkan sekarang ada istilahnya polish. Jadi polish itu dengan pemberian optimal loading. Jadi sudah mulai digerakkan. Jadi untuk imobilisasinya misalnya pada cedera ankle ada kita namakan dengan pemberian dynamic pressing ya, atau juga ada casting itu yang lunak, jadi dynacast tapi yang lunak dia, jadi masih ada gerakan tapi minimal. Jadi misalnya pada ankle joint kita pasang soft leg cast-nya, tapi gipnya itu tidak kaku, masih ada gerakan karena untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekakuan sendi. Karena sehingga pasien cukup merasa nyaman gitu dan traumanya tidak bertambah. Tapi kalau dengan yang kaku biasanya akan ada gangguan yang lain. Jadi sekarang dilakukan gerakan tapi gerakan yang minimal. Jadi tidak total diistirahatkan. Jadi sekarang istilahnya pemberian adalah polish ya, protect dan optimal loading. Dan ice-nya juga tetap. Jadi ice, compression dan elevation. Slide. Terus ya itu jadi rise-nya masih tetap. Kemudian fase penyembuhan trauma jaringan bisa ada bleeding fase, inflammatory, politik fase dan remodeling fase, dan itu membutuhkan waktu biasanya. Kembali optimalnya jaringan tersebut setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan sudah kita anggap jaringan soft tissue itu sudah kembali pada posisi normalnya. Slide. Lanjut slide. Ya. Anatomi pelang pada anak biasanya perbedaan pada dewasa adalah peristium lebih tebal dan lebih osteogenik dan menempel kuat pada fisis. Jadi kalau bisa kita bayangkan seperti mungkin ada pernah melihat batang ubi ya. Batang ubi itu seperti di tengah-tengah itu kan ada gabus itu. Dan di pinggirnya itu ada batang. Itulah yang dianggap sebagai kambiumnya. Jadi segitu tebalnya fisis pada anak-anak. Sehingga kalaupun nanti dia akan bisa saja dia patah di dalamnya tapi peristiumnya masih intak. Bisa pada satu sisi, bisa pada dua sisi. Kalau satu sisi kita akan dengan urgensi fraktur, ya kan? Kalau pada dua sisi, kalau tidak ada pada peristiumnya tidak rusak, tapi fraktur dalam mungkin ada dinamakan dengan torus fraktur. Tapi kalau pada satu sisi fraktur dan satu sisi intak dari peristiumnya, kita makan dengan green stick fraktur, ya. Tulangnya lebih poros, lebih fluid, lebih liat dan ulet, ya. Slide. Ya, kita lihat ini anatomi fisis. Kalau kita lihat kan hanya sedikit sekali.
kalau kita lonsen ya tipis sekali. Tapi padahal di situ adalah pusat pertemuan tulang. Ada beberapa zone di situ malahan. Jadi vascular center, ada zona histologi dan vaskularisasinya. Nah, kerusakan kalau kita lihat di sini kan tidak dapat pembuluh darah di sana. Di bagian tengah-tengahnya terjadi dan dinamakan dengan zona kalsifikasi. Jadi mulai dari bawahnya itu akan tumbuh tulang rawan akan terjadi apoptosis akan terjadi kalsifikasi, nanti baru terjadi remodeling, nanti akan disusul dengan tumbuhan tulang yang baru. Jadi kalau kita lihat fisik tersebut adalah tulang rawan, makanya kalau kita X-ray tidak akan kelihatan ya. Jadi dia akan radiolucent, bukan radiopat. Slide. Nah, ada juga istilahnya pusat penulangan, center ossification. Jadi kalau ini masalahnya kalau kita pada sendi misalnya kan, kalau kita tidak lihat pusat ossification centernya, jangan kita berpikir itu tidak ada tulang di sana. Maksud saya begini, misalnya pada anak-anak, pada femur misalnya, kok tulangnya kecil sekali. Padahal sebenarnya itu ossification center yang kelihatan. Seperti gambar ini yang di tengah-tengah kecil kelihatan, tapi tulang itu besar sebenarnya. Nah, nanti apa melihatnya dan apa kegunaan, nanti kita lanjutkan ya. Jadi kemudian ada namanya ossification center pada epiphyseal dan second ossification pada epiphysis, terjadi berapa tahap perkembangan, lebih awal pada wanita daripada pria pertumbuhannya, dan juga menutup lebih cepat biasa pada wanita dibandingkan pria. Slide. Nah, ini contohnya ya, kalau kita perhatikan tulang ini sendinya kan terlampau jarak itu sebenarnya kan, nggak mungkin sendi sejauh itu kalau kita lihat. Nah, yang terlihat itu adalah ossification centernya. Jadi kalau radial height itu kelihatan pipih, padahal dia sebenarnya besar, dan juga trokleanya juga kelihatan agak kecil, tapi slide. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu gambaran dari tulang sendi elbow joint-nya. Jadi yang kelihatan kecil itu adalah pusat dinamakan dengan ossification center. Jadi walaupun kelihatan kecil patahnya, tetapi ternyata besar. Masukin ke statusnya kan di intermediate. Atau lihat aja hasil labornya di status ada. Oh iya. Di Mas, slide ada bocor di bicara. Ya, betul juga. Jadi yang kelihatan kecil tersebut sebenarnya adalah cukup besar karena di sana adalah ossification center. Oke, slide. Nah, ini pada siku lagi. Di siku itu banyak sekali pusat ossification centernya baru kelihatan. Jadi kelihatannya masih kecil, ternyata itu ada isinya tulang rawan. Jadi bisa dinamakan dengan capitulum pada umur 1 tahun kelihatan. Internal epicondyle atau medial epicondyle ya 5 tahun, dan troklea pada 7 tahun, dan olecranon kelihatan sudah umur 9 tahun. Sedangkan external epicondyle atau lateral condyle baru kelihatan pada setelah umur 11 tahun. Ini perlu kita perhatikan, kalau jangan-jangan nanti kita bisa salah persepsi. Kita katakan tidak apa-apa, ternyata terjadi fraktur atau dislokasi. Slide. Nah, kemudian penyembuhan fraktur itu ada, kita tahu ada primary bone healing dan secondary bone healing. Jadi kalau kita katakan pada fiksasi yang kaku atau rigid akan terlihat tidak ternampak banyak halus yang akan tumbuh. Biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan ORIF misalnya kan. Kalau kita lihat di sini fraktur yang sebelah kanan tersebut tidak tumbuh halus, tapi bukan bermakna dia tidak sembuh, tapi langsung. Jadi ujung-ujung tulang tadi langsung dimakan osteoklas dan diikuti dengan pembentukan osteoblast sehingga akan terbentuk tulangnya. Slide. Nah, sedangkan yang kedua melalui bone healing dengan secondary bone healing. Dengan apa? Itu tadi pada fiksasi yang tidak rigid akan terbentuk halus. Misalnya pada pemasangan intramedullary nailing atau dengan konservatif, pemasangan casting misalnya. Jadi fraksi yang stabil dengan konservatif dan terdapat namanya micromotion yang bentuk halus. Jadi tahapnya biasa butuh waktu sampai 3 bulan terjadi union atau halus yang bagus, kemudian 3 bulan ke atas sampai 1 tahun terjadi remodeling. Nah, nanti kita lihat perbedaan antara remodeling antara orang dewasa dengan anak-anak. Slide. Remodeling ini contoh terjadi ya. Kalau pada dewasa kontak itu minimal 50%. Ini contoh pada anak-anak masa pertumbuhan lebih dari 2 tahun lagi, fraktur dekat ujung tulang atau dekat pertumbuhan tulang, dan itu juga terjadi ada motion atau gerakan sendi sekitarnya. Slide. Ini contoh remodeling ya. Ini kontaknya hanya paling berapa ini? Istilahnya dinamakan dengan bayonet posisi ya.
Slide. Nanti akan diisi kalus bagian lateralnya. Slide. Sama. Ini tulangnya. Maaf, ini tulang ya. Tulang proksimal dan distalnya. Kalau kita kontaknya sedikit sekali. Slide. Akan terbentuk kalus. Nah, di sebelah lateral dan medial. Slide. Slide terus. Ya, akan diisi. Kemudian tulang-tulang yang menonjol tidak akan dilakukan terjadi remodeling. Diserap oleh osteoklas dan nanti akan tumbuh tulang-tulang baru. Slide. Nah, ini akan akan dipotong atau ya, slide. Sehingga tulang akan relatif lurus lagi sepertinya. Ini akibat kita lihat ke samping. Slide selanjutnya. Nah, ini jadi kontak yang hanya 20 mungkin 10% tadi sudah menjadi full lagi. Ya, slide. Ya, relatif lurus. Terus lanjut. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini kontak terjadi overriding malah sampai 2 cm. Jadi pada anak-anak fraktur yang bergesernya sekitar 2,5 sampai 2,5 cm masih bisa kita terima. Ya, modelnya bagus sekali pada anak-anak kan. Sehingga pada anak-anak tidak perlu kita takutkan sekali. Asal elemennya cukup bagus. Nanti juga lihat pada distal, rumoris distal radius juga terlihat. Ini terjadi overriding. Jadi tidak, kalau reduksi kalian pada fraktur anak-anak misalnya begini masih acceptable. Ya, itulah keajaiban remodeling pada anak-anak. Ya, slide. Pemisahannya apa? Ya biasa seperti lepas deformitas dan nyerinya, pemisahan neurovaskuler, trauma distal dan sebelum dan sesudahnya. Ini yang paling penting. Jangan lupa kita sering juga kita temukan terjadi trauma, nanti kaget sendiri. Ternyata ada kerusakan neurovaskuler sehingga kita jadi kelabakan. Itu wajib. Radiologi yang paling penting juga. Slide. Pemisahan radiologi ini paling kurang sudah ya standar lah kita harus lakukan. Harus paling tidak 2 view, mencakup 2 sendi atas dan 2 fraktur, 2 sisi, perbandingan trauma fraktur dan sekitar sendi. Terutama ini fraktur pada sekitar sendi yang kita harus. Kalau memang hanya pada soft fraktur, misalnya tibia fraktur, anak-anak ya tidak perlulah kita bandingkan kanan dan kiri. Nanti jangan terlampau kaku. Ada fraktur pada anak-anak, pada tibia misalnya kan bisa jelas fraktur masih dibandingkan juga kanan dan kiri. Buang-buang apa kita buang-buang apa namanya? Biaya jadinya kan. Tetapi kalau dekat sendi kalau kita ragu, kita harus dibandingkan dengan kanan dan kiri biar kita bisa membuat perbandingan dan memahami gambaran normal pusat dislokasi tulang. Slide. Ini contoh frakturnya. Ya, kalau kita dari depan itu dari AP ya, itu foto yang pertama tidak kelihatan apa-apa. Tapi ternyata kelihatan dari lateral ternyata terdapat fraktur. Ya. Untuk ini kita harus konfirmasi. Pasien tetap mengeluh. Ternyata ada fraktur tadi. Oke, slide. Nah, imaging lainnya kalau perlu jadi pada ada fraktur intraartikuler, kalau perlu kita tonton tomogram, misalkan MRI atau artrogram. Artrogram nanti akan melihatkan bagaimana kondisi dari sendinya. Atau fraktur yang mengenai area belum terjadi onifikasi bisa dengan artrogram atau MRI, atau fraktur insidental atau tes fraktur bisa dengan scan dan MRI, dan kalau ada gangguan vaskuler bisa dengan arteriografi. Nah, slide. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada apa-apa kan? Tidak. Sepertinya ini jarang sekali jarak antara sendi antara radius dengan ulna juga, dan dari humor dengan radius arteriokialnya. Tapi kalau kita lakukan radiologi, arteriografi, nah itu kelihatan kan? Jadi itu untuk menentukan kalau fraktur bagi tempat kita ragu, kita lakukan artrogram. Ya, slide. Nah, ini contohnya fraktur dari lateral condyle, sepertinya kecil. Tapi kalau ternyata kalau kita lakukan artrogram, padahal sebenarnya frakturnya itu cukup besar. Slide. Nah, jadi yang bagian dari tulang bagian rawannya juga terjadi fraktur, bukan hanya pada pusat osifikasinya. Sehingga kadang-kadang kita bisa tahu, nggak apa-apa ini frakturnya kecil sedikit, padahal ternyata itu terlingkup juga bagian tulang rawan lebih besar frakturnya. Slide. Prinsip pengobatan fraktur pada anak, ya penyembuhan lebih cepat, terutama gantung juga pada umur, makin muda makin cepat. Ada istilah, jadi kalau umurnya 1 hari, fraktur ini bisa sembuh 1 minggu malahan. Jadi ada fraktur calcicula pada anak-anak, misalnya bayi baru lahir, misalnya kan 1-2 minggu sudah sembuh dia. Bisa karena mungkin sini trauma, lokasi frakturnya, kemudian pergeseran awal dan terbuka atau tertutupnya. Tulang masih tumbuh dan lebih baik remodelingnya pada anak-anak dan waktu nyembuhnya lebih singkat. Juga jarang terjadi kaku sendi pada anak-anak. Slide.
Ya, pengobatan fraktur pada anak-anak terutama konservatif ya. Jadi jarang kita lakukan open reduksi. Kalaupun akan lakukan open reduksi dengan minimal invasif yang kita lakukan. Segera, kemudian paling prinsip adalah lindungi fisis atau pusat pertemuan tulang. Jadi kalau ada fraktur dekat metafisial atau diafisial masih dimungkinkan manipulasi setelah 3 minggu setelah fraktur. Tapi kalau fraktur skar fisis setelah 2 minggu kita tidak akan lakukan manipulasi. Kita akan tunggu terjadi malunion baru kalau perlu nanti kita koreksi. Kenapa? Karena kita menghindari terjadi kerusakan pertumbuhan tulang. Slide. Ya. Ini contohnya, jangan lakukan manipulasi untuk fraktur injury pada fisis yang melebihi 2-3 minggu. Risiko kerusakan fisis. Kalau terjadi malunion, lakukan rekonstruksi. Ini contohnya pada fraktur pada anak-anak, gamelan tipe 3 ya, jadi supracondylar itu kalau kita lihat, dia extension. Ini terjadi tipe yang extension type. Jadi fleksinya naik terbatas. Kita biarkan saja. Setelah nyambung, baru kita lakukan, kita buang tulang di depannya, dan kita lakukan flexion. Close weight flexion sehingga flexion jadi bertambah. Kalau kita lihat dari garis merah itu, garis dari depan tersebut, ujung jatuhnya adalah di luar dari troklearnya. Sehingga kalau kita lakukan koreksi nanti dia akan jatuh pada garis tengah daripada troklear. Ya, slide. Kalau kita lihat gambar ini, operatif itu sedikit sekali mungkin pada kolom femur misalnya kan, atau pada supracondylar pada anak-anak biasanya operatif dilakukan dengan, kalaupun akan operatif kita akan minimal sekali merusaknya. Mungkin kita gunakan K-wire yang kecil untuk fikasinya, bukan screw ya, sehingga akan merusak fisisnya. Mungkin balawasa mungkin sini. Sebentar, saya izin sebentar ya. Sebentar saya lagi ada. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Slide. Halo? Pak, sudah di slide, Pak. Ya, slide selanjutnya nih, Mas. Ayo. Izin sudah, Pak. Sudah diganti slide, Pak. Ya, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nggak kelihatan di sini. Ini, Pak. Udah dirubah, Pak. Ganti jadi slide yang waktu imobilisasi, Pak. Kok nggak kelihatan ya? Di sini ya. Atau sebentar. Kenapa dia? Atau saya keluar dulu. Nggak nyambung dia. Sebentar, saya keluar sebentar ya. Ya, Pak. Masuk.
Ya, kita lanjut. Dan waktu imobilisasi. Jadi secara umum penyembuhan daerah fisis separuh dari daerah non fisis ya. Jadi lebih cepat penyembuhannya. Jadi biasanya kalau ada fraktur di saf femur, misalnya kita waktu butuh 3 bulan, makanya pada fisisnya sudah waktu 1,5 bulan sudah cukup sembuh dia kan. Jadi kita perkirakannya itu secara umum. Oke. Kemudian tergantung juga pergeseran dari frakturnya. Kalau sebenarnya frakturnya itu misalnya displace-nya lebih jauh, misalnya kan tentu lebih lama penyembuhannya. Mungkin pada fraktur yang non displace misalnya kan lebih cepat waktu penyembuhannya. Dan juga jarang terjadi kekonsidi pada anak-anak. Jadi biasanya makanya pada fraktur suprakondiler misalnya kita mulai 3-4 minggu lebih cukup bagus kembali. Pada dewasa secepat mungkin kita lakukan gerakan ya. Jadi untuk mencegah terjadi kekonsidi. Slide. Ya. Ini contoh-contoh beberapa fraktur yang sering pada anak-anak, fraktur pada fisis, fraktur buckle atau torus, dan plastik deformasi dan green stick. Apa itu green stick? Itu contohnya dimakan dengan dahan muda ya. Dan muda kalau kita patahkan dia patah satu sisi, tapi satu sisinya lagi masih intak peristirnya. Karena apa? Karena tebalnya itu tadi. Ini contohnya. Slide. Ya, fraktur fisis tadi awalnya diyakini pada zona hipertrofi. Tapi penelitian sekarang bisa mengenai berapa zon. Jadi kalau lihat tadi kita kembali kepada zona fisis tadi, kita perhatikan ada berapa zonanya. Dan bisa terjadi gangguan pertumbuhan tergantung pada lokasi fraktur, apakah mengenai zona fisis dan kerusakan vaskularnya. Jadi sehingga apa akan cenderung terjadi nanti kalau tidak pada anak-anak, cenderung terjadi gangguan pertumbuhan tulangnya, nanti bisa tulangnya jadi bengkok, jadi varus atau jadi valgus. Beda dengan dewasa, fraktur pada sendi paling keluhannya hanya nyeri, nanti mungkin jadi terjadi penyembuhan yang tidak bagus pada sendinya, tapi tidak ada gangguan dari elemen dari frakturnya. Beda dengan orang dewasa. Slide. Klasifikasinya seperti kita ketahui, Salter-Harris ya, yang paling populer nih. Tipe 1 mengenai fisis, dan tipe 2 mengenai fisis dan metafisis, tipe 3 mengenai fisis dan epifisis, dan tipe 4 mengenai metafisis, fisis dan epifisis, tapi semuanya. Ada menambahkan Ogden classification ya, karena tidak tercakup di Salter-Harris menambahkan Ogden karena frakturnya bagian yang lain pada posisi. Yang jadi masalah paling adalah yang keras injury pada fisisnya. Kelihatannya tidak begitu, frakturnya tidak displace ya, tapi dia merusak fisisnya. Jadi lebih cenderung terjadi gangguan pertumbuhan. Nanti dikasih tahu pada keluarganya, lupa ini kan patahnya sedikit, ini nggak kelihatan ya kan. Kita anggap fraktur minimal displace, ternyata tidak. Kan fisis itu kan zonanya kan tipis cuman. Jadi karena rusak semuanya, terjadi gangguan pertumbuhan. Apa yang terjadi? Nanti anaknya akan pincang karena kakinya lebih pendek sebelahnya. Akan protes ya. Kalau ekstremitas atas nggak akan berapa protesnya, kenapa? Karena secara fungsional tidak akan begitu mengganggu. Tapi kalau ekstremitas bawah yang terjadi perbedaan yang panjang, sehingga pasien akan jalan pincang, akan mengeluh nantinya. Ya, itu harus disampaikan pada pasien. Slide. Nah, pengobatannya apa? Itu tipe 1 dan tipe 2 pada Salter-Harris. Kita lakukan reduksi tertutup dan imobilisasi. Nah, beda nanti, kecuali pada proximal femur dan distal femur. Kenapa? Karena otot-ototnya cukup kuat, sehingga semua jadi displace lagi nantinya. Sehingga kita lakukan fiksasi. Tapi kalaupun akan fiksasi, kita mempergunakan instrumen atau peralatan yang tidak merusak fisis. Jadi kalau terpaksa, usaha kita menghindari melakukan intervensi pada fisis. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini kan contoh fraktur di sini, di mana lagi kita harus menghindarinya, terpaksa harus melatih fisis, kita menggunakan fiksasi dengan yang minimal kerusakan dari fisisnya, kayak wire kecil kita misalnya. Slide. Ya, tipe 34 misalnya, kalau memang diperlukan, kita melakukan fiksasi, tapi kita juga berusaha menghindari fisisnya. Lihat pada fraktur ini, fraktur pada distal tibia, fisisnya, pada metafisisnya, dan pada epifisis, ya, kita lakukan screw. Tapi kita lakukan screw pada yang sudah ada terjadi osifikasi, bukan pada fisisnya. Ya. Slide. Nah, kemudian waktu bekal atau torus ini adalah fraktur perbatasan antara metafisis dan diafisis. Cukup stabil, ini cukup kita lakukan imobilisasi saja. Slide. Slide. Lanjut. Ya, ada juga istilahnya plastik deformasi pada anak-anak. Ya, pada dewasa tidak kita temukan biasanya, di mana terjadi batas antara elastisitas dari satu tulang.
disebabkan trauma mikro dan bisa terjadi deformitas permanen. Karena remodeling kurang baik. Biasanya kita lakukan reduksi. Dan sering juga terjadi pada antebrakei dan fibula. Lanjut. Ya, ini Greensick fraktur ya. Disampaikan tadi adalah mekanisme bending, fraktur pada sisi yang tension, terjadi fraktur inkomplit dan pasti deformasi pada sisi yang kompresi. Mungkin perlu dilakukan dekompresi sampai terjadi komplit fraktur. Dulu ada kewajiban dikatakan untuk harus dikomplitkan frakturnya, tapi tidak sepanjang masih bisa terjadi kita reduksi dan acceptable, tidak perlu. Tapi biasanya terjadi fraktur lagi, kita reduksi, kita tekan misalnya akan terjadi fraktur pada sisi yang kompresinya tadi. Ya, slide. Saya penting tergantung juga pada mekanisme trauma dan juga tergantung pada tingkat imunisasi pada anak. Jadi ada syarat-syaratnya untuk lakukan pemberian ATS. Ini aja bukan kesalahan ya, kebiasaan kita sekarang hanya memberikan ATS saja. Padahal juga harusnya diberikan ATS, juga diberikan tetanus globulin sebenarnya. Jadi ada kriterianya. Kapan kita harus memberikan hanya ATS, kapan kita juga memberikan tetanus globulin, atau perlu kedua-duanya kita berikan. Ada kriterianya untuk pemberian untuk luka-luka yang kita cenderung tetanus tadi. Kemudian irigasi dan emergensi dilakukan debridement idealnya dalam 6-8 jam post trauma untuk mencegah terjadi infeksi. Dan idealnya juga harus lakukan kultur sebenarnya pada saat pasien datang ke depan, kita lakukan kultur. Kemudian nanti baru sambil menunggu hasilnya kita berikan broad spektrum. Nanti kalau sudah keluar hasilnya wajib kita gunakan sesuai dengan kultur yang tersedia. Kemudian penutupan jalan lunak segera mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena penutupan jalan lunak juga akan mencegah terjadinya kerusakan jaringan di bawahnya, bisa pada tulang atau juga bisa mengurangi infeksi. Slide. Nah, ini berapa acceptable kriteria untuk fraktur ya. Jadi perbedaan antara orang dewasa, contohnya pada femur ya, pada saat lain sampai 30 derajat, vagusnya masih terima. Bahkan pernah ada kasus sampai 45 derajat bengkoknya, atau bahkan 90 derajat pada bayi baru lahir ya, fraktur. Nggak usah takut. Kenapa? Kenapa yang patah itu tulangnya di dalam, tapi peristiwanya masih intak. Jadi modeling tadi akan terjadi, sehingga nggak usah. Tapi memang jadi masalah sih. Berapa kasus ibunya yang protes, ini kenapa ini tangannya bengkok, dibiarkan saya, tidak perlu diperbaiki, tidak dibius anak diperbaiki. Nggak perlu. Cukup kita pasang imobilisasi misalnya dengan public harness ya, atau dengan hip spica boleh. Tapi kalau bayi biasanya kita pasang public harness. Jadi nanti lihat public harness gimana caranya. Jadi kaki anak itu diposisikan fleksi 90 derajat dan abduksi ya. Jadi kaki itu mengangkang sehingga terjadi mengelawan gaya dari abduksi dari otot femur. Ya. Itu beberapa kriteria untuk fraktur pada dewasa ini. Kalau tercapai ini, jadi kita harus kasih nasihat kepada keluarga pasien. Oh, ini makan dengan acceptable, bukan normal, tapi diterima kondisi tadi, sehingga akan terjadi modeling. Ya, slide. Ini komplikasi ya biasa awal dan lanjut, misalkan vaskuler, terutama pada neurologik, biasanya kompartemen sindrom, Caspresso dan Casburn. Slide. Nah, lanjut ini yang harus kita perhatikan. Ada malunion, ada LLD, ada penyaktivitas dan gangguan pertumbuhan pada pusat pertumbuhan tulangnya. Dan union jarang pada anak-anak. Ya. Dan paling sering mungkin juga costinion atau kemungkinan osteonukleosis ini sering kita temukan. Osteonukleosis pada anak-anak. Ini contohnya adalah fraktur malunion pada anak-anak, di mana gangguan pusat pertumbuhan sehingga kaki menjadi varus. Ya. Slide. Ya, sedikit tambahan tentang child abuse ya. Apa itu child abuse? Atau kekerasan pada anak. Penyebab utama adalah kecacatan dan kematian pada anak. Fraktur merupakan tanda kedua paling banyak pada anak-anak. Kemudian seperti kekerasan pada anak merupakan tindakan ortopedik. Slide. Nah, definisinya adalah tindakan menggunakan risiko bahaya serius, fisik, emosional, pelecehan seksual dan eksploitasi anak, bahkan kematian anak oleh orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab pada kesehatan anak tersebut. Slide. Jenisnya bisa penelantaran, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan seksual, ataupun kekerasan emosional pada anak-anak. Slide. Nah, faktor risikonya biasanya pada anak sulung,
anak yang tidak direncanakan, bayi prematur, anak tiri misalnya, dan anak yang cacat. Orang tua kecanduan narkoba dan orang tua yang mengganggu. Ya, slide. Kapan kita curiga kemungkinan suatu child abuse, misalnya memar bokong, memar pada daerah-daerah yang jarang. Luka bakar, pola-pola tertentu misalnya harus kita perhatikan pada ada kemungkinan suatu child abuse. Kemudian fraktur pada tengkorak yang multiple atau bilateral, kemudian hematom subdural, ada juga perdarahan subarachnoid dan perdarahan retina, ablasi retina sampai yang beratnya. Slide. Nah, kemudian juga pada dalam mulut misalnya fraktur tulang rusuk, fase posterior yang multiple misalnya pada anak tidak ada riwayat trauma yang jelas, kemudian ada pneumotorak, hemotorak, dan organnya seksual lainnya. Ya, slide. Nah, ini contohnya ya yang harus kita perhatikan. Yang slide. Ya, listopedinya fraktur di banyak tempat harus kita curigai ada kemungkinan suatu pengenaian pada anak. Kemudian juga fraktur berapa tahap penyembuhan. Jadi mungkin ada satu fraktur sisinya sudah mulai ada kalus. Satu sisi baru sedikit kalusnya. Satu lagi ada malunion. Nah, kita pikirkan satu, ini ada penganiayaan, nggak mungkin anak patah beberapa kali kan. Sehingga kita mungkinkan itu suatu suatu child abuse ya. Fraktur pada sudut mata fisis dan fraktur tulang panjang pada anak kecil dari 2 tahun, fraktur kompresi vertebrae dan fraktur avulsi, proses hipnosis dan fraktur skapula dan lain-lain. Ya, slide. Nah, ini contohnya ya berapa fraktur, tahap penyembuhan fraktur pada anak. Kita pikirkan kemungkinan suatu child abuse atau penyerangan pada anak-anak ya. Ini suatu kriminal ini. Ya, slide. Ya, pengobatan, traumanya, kemudian perlindungan anak dan pembinaan keluarga, dan kalau perlu dipindahkan pada panti asuhan. Dan harus catat itu kemungkinan nanti akan jadi satu legal standing atau nanti akan ke pengadilan. Ya, slide. Kesimpulan, faktor penting untuk penanganan perbedaan pada umur, mekanisme trauma dan trauma lainnya. Jadi hasilnya akan baik pada hampir semua jenis pengobatan kalau dilakukan dengan yang baik. Kemudian kepada anak-anak kita lebih pada suatu tindakan yang minimal invasif. Slide. Sekarang jadi tapi sekarang lebih cenderung invasif, tapi invasif tidak merusak fisis. Jadi contohnya pada fraktur femur dan tibia ini kita akan pasang intramedullary wiring, tapi tidak mengenai fisisnya. Ya, kita menghindari kerusakan pada fisis. Ya, slide. Untuk child abuse harus diperhatikan oleh keluarga, trauma yang tidak biasa, trauma berulang dan revisi di banyak tempat, dan pengobatan lesi dan medical record yang baik untuk aspek hukumnya nantinya. Demikian, terima kasih. Ya, oke, silakan kembali ke moderator. Terima kasih banyak kepada Dr. Hermansyah atas penjelasannya tentang trauma muskuloskeletal pada anak. Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam tahap sesi diskusi. Mungkin dari rekan-rekan residen ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ada yang ingin dijelaskan oleh Dr. Hermansyah. Karena kalau kita lihat tadi dari kolom chat, Dok, izin ada pertanyaan dari Dr. Yopi, Dok. Ini pertanyaannya adalah, berapa lama untuk waktu pemasangan gips pada close fracture antebrachi pada anak-anak, dan bagaimana tahap-tahap pelepasan dari gipsnya? Izin, Dok. Itu pertanyaan dari Dr. Yopi, Dok. Terima kasih, Dok. Izin masih mute, Dokter. Ya, itu tergantung frakturnya tadi, apakah frakturnya pada tulang pada diafisis, metafisis atau di fisis ya. Jadi untuk fraktur yang di dekat sendi kita lebih cepat untuk melepasnya. Biasanya rata-rata kan kalau pada dewasa 3 bulan, pada anak-anak 1,5 bulan sudah bisa kita lakukan pelepasan gips secara total. Artinya berapa?
Kalau dekat sendi biasanya kita butuh 3 mingguan. 3 mingguan kita lepas, kita potong gipnya, kemudian dilakukan gerakan dari sendinya. Ya, kemudian bisa start berarti 3 minggu ya, 3 minggu kita potong gipnya, kita suruh gerak, kemudian setelah 6 minggu baru kita lepas gipnya, rata-rata 1,5 bulan pada anak-anak. Jadi lebih memudahkan pada anak-anak, lebih cepat penyembuhan frakturnya. Jadi separuh dari yang dewasa malah kadang-kadang. Tapi tergantung juga kalau pada anak yang paling kecil juga malahan lebih cepat, seperti yang saya bilang tadi, pada fraktur klavikula, pada bayi baru lahir kan sering itu kita temukan 2 minggu itu sudah jadi kalus yang kuat, itu sudah bisa diimunisasi anaknya. Ya. Baik, terima kasih dok. Izin untuk rekan-rekan residen yang lainnya mungkin ada pertanyaan dari dokter, dari residen ortopedi juga mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dokter Feby, Dokter Israel mungkin. Mungkin dari residen bedah umum juga ada yang ingin memberikan pertanyaan. Aman, Lili di apa kah di simpang yang sebelum itu rumah tuh? Ya di mana bantu Bu? Iya. Mungkin Dokter Waldi, ada yang ingin ditanyakan Dokter Waldi? Tidak ada, biar si Rama Lili. Dilanjut ke si Rama ya, oke. Biar dilanjut ke si Rama. Assalamualaikum Pak. Izin Pak Waldi bertanya Pak. Kan Dokter Waldi, ya pertanyaannya mungkin bisa langsung disebutkan saja dok. Izin Pak, tadi disebutkan bahwa memang pada fraktur pada anak-anak ini jarang sekali untuk dilakukan tindakan open reduksi Pak. Mungkin Pak bisa dijelaskan Pak, contoh-contoh mungkin kapan saja perlu kita lakukan tindakan untuk open reduksi Pak pada fraktur anak-anak ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Dokter Waldi atas pertanyaannya. Dokter Hermansyah dok bisa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kita utamakan adalah reduksi kita lakukan. Atau kalaupun akan reduksi apa yang kita lakukan ORIF, kita lakukan dengan CR dengan minimal. Apa kita lakukan namanya dengan CRPP ya, close reduction dan percutaneous spinning. Jadi kita close reduksi, kalaupun akan fiksasi kita tidak buka juga. Kita akan pakai dengan percutaneous saja. Contoh pada fraktur supracorneal pada anak-anak, misalnya dengan siam kan, kalau dulu selalu dibuka itu walaupun displace karena tipe 3 misalkan displace jauh, tetap kita coba close reduksi dulu dan kita fiksasi dengan dengan yang tidak dibuka tapi cukup melalui cutaneous saja. Yang kedua, seperti dikatakan tadi, rank untuk acceptable-nya lebih besar dibandingkan dewasa. Sehingga kita utamakan close reduksi walaupun kelihatannya tidak acceptable kalau dibandingkan yang dewasa, tapi pada anak-anak bisa diterima kondisi tadi. Ya, makanya itu kita lakukan dengan close reduksi. Kapan open reduksi? Ya biasanya karena fraktur yang yang tidak acceptable, setelah kita reduksi tidak acceptable. Yang kedua pada open fraktur. Yang ketiga itu pada kondisi-kondisi tertentu tadi. Biasanya fraktur yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan dengan fiksasi yang minimal. Contoh misalnya pada proximal femur misalkan atau dengan otot yang kuat kita harus melakukan fiksasi.
Jadi itu tadi kalau tidak acceptable. Jadi misalnya pada fraktur anak-anak, femurnya 30 derajat masih diterima, pada dewasa tidak bisa, kita harus buka itu kan. Tapi pada anak-anak masih kita memungkinkan acceptable pada kondisi tersebut. Kita lihat tadi perbedaannya. Kalau tidak tercapai dengan angulasi dengan angulasi yang acceptable tadi, kita harus buka. Kita harus melakukan open reduksi. Misalnya pada femur, kalau femur misalnya rata-rata kita jarang sekali, idealnya tidak lakukan open reduksi, kita pakai wire saja dengan seperti gambar yang tadi kan, kita lakukan pasangannya percutaneous. Nanti ya setelah waktu kenapa? Karena kalau kita buka akan sering terjadi apa yang dinamakan dengan leg length discrepancy, overgrowth ya. Apa? Karena pertumbuhannya lebih cepat, malahan ekstremitas yang kita operasi lebih panjang jadinya. Kenapa? Karena terjadi overgrowth pertumbuhan tulang pada lokasi tersebut. Ya, kita sangat menghindari untuk open reduksi tadi. Ya, itu mungkin. Terima kasih Pak. Izin Pak, mungkin Dimas ada pertanyaan juga Pak. Untuk kasus pada anak-anak kan ada suatu kelainan kongenital, kita tahu adalah osteogenesis imperfecta Pak, di mana keadaan tulangnya rapuh dan gampang mengalami fraktur Pak. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini apakah tetap kita penanganannya sesuai dengan kasus trauma pada anak Pak, mengingat memang pasiennya sendiri yang memiliki kelainan pada struktur pembentukan tulangnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, kita ketahui kan osteogenesis ada berapa macamnya, banyak sampai 6 macam ya. Tergantung kalau dia ada yang osteogenesis imperfecta yang tumbuh sampai dewasa, fraktur bisa konservatif. Tetap juga sama prinsipnya. Jadi kalau tidak acceptable kita lakukan. Cuma perbedaan operasinya agak beda sedikit dengan orang yang biasa. Jadi kalau pada pasien fraktur femur yang tidak acceptable, kita lakukan namanya intramedullary loading misalnya. Jadi kayak apa ya? Kamu kan pernah lihat antene kan? Antene itu kan bisa dinaik turunkan. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam tulangnya, fiksasinya nanti disangkutkan ke metafisisnya. Jadi karena tulang itu lemah, nanti rodnya tadi yang nyangkut tadi akan tetap memegang, akan memanjang dia. Ya. Jadi tulangnya segini awalnya kita pasang di dalamnya, kayak antene tadi, lama-lama tulangnya panjang, karena dia nyangkut tetap dipertahankan di dalamnya, intramedullary-nya. Tapi kalau pada orang dewasa kan tidak tambah panjang fiksasinya tadi. Nah, itu yang kita harus lakukan koreksi. Jadi karena beda dengan pada anak-anak, kita cukup fiksasinya pada satu tempat, tidak perlu dilakukan crowding namanya. Dan juga pada osteogenesis imperfecta cenderung terjadi malunion. Jadi tidak acceptable tidak acceptable gerakan alignment-nya. Harus kita lakukan koreksi, apakah ada namanya tulang itu kita potong-potong dan kita putar. Sis kebab istilahnya. Jadi tulang itu dipotong-potong berapa segmen karena sudah terlampau bengkok kan, kita putar, kita masukkan di dalam itu intramedullary nailing. Tapi peristiumnya kita tutup lagi. Tulangnya kita potong-potong, kita putar. Kan kalau dia bengkoknya maksimal sekali kayak gini misalnya kan, karena di femur, nah mungkin kan kita luruskan berapa banyak, harus potong berapa banyak, baru bisa diluruskan. Kemudian di dalamnya itu nanti kita pasang wire tadi, atau rodding namanya, yang bisa memanjang. Kita sangkutkan bagian proksimal dan distalnya ke pisisnya tadi, sehingga tulangnya berpanjang, dia akan bertambah panjang tulangnya, sehingga bisa terfiksasi dia. Jadi nggak bengkok lagi, karena tulangnya sudah ada yang megang di dalamnya. Ya, oke. Siapa? Terima kasih Pak. Mungkin dari rekan-rekan residen lainnya. Izin bertanya Dr. Bima. Iya, siap. Terima kasih. Silakan Dr. Fadli. Izin Dr. Fadli ingin bertanya. Untuk pasien-pasien anak kan lebih banyak tindakan konservatif yang dilakukan untuk menangani fraktur-fraktur pada tulang panjang, dokter. Untuk mengenai pemasangan gips, dokter, itu posisi yang bagusnya bagaimana? Kemudian lapisan yang cukup tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis itu berapa kira-kira ukurannya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, langsung dijawab. Pak, siapa? Silakan Pak. Ya, tetapnya prinsip-prinsip awal tetap harus diperhatikan. Jadi acceptable tadi berapa reduksinya, berapa acceptable bisa terima. Yang kedua,
tetap juga harus mengenai 2 sendi. Ya, tetap seperti sama dengan dewasa harus memfiksasi 2 sendi. Yang ketiga, tebalnya tadi sama juga sebenarnya dengan orang dewasa. Cuman mungkin pada anak yang lebih muda karena dia mungkin kita perkirakan gerakannya tidak berapa, tidak cukup. Biasanya cukup 3-4 lapis cukuplah untuk pada fraktur pada anak-anak misalnya kan. Jadi ketebalan gini itu 2-3-4 lapis, mungkin 1 kali putaran 3-4 lapis sudah mencukupi untuk mobilisasinya. Tapi mungkin kalau anaknya lebih dewasa lagi mungkin sampai 5-6 lapis lah memungkinkannya karena gerakannya lebih kuat. Tapi kalau pada anak-anak cukup 3-4 lapis sudah cukup itu untuk memegang tulang tersebut, tidak akan rusak gipnya. Ya. Jadi sama juga dengan prinsip dengan gip, ya tetap mengenai 2 sendi dan harus diperhatikan posisi angulasinya berapa yang bisa terima. Kalau enggak, ya tetap melakukan reduksi dan kalau perlu ya kalau terpaksa open reduksi tapi dengan yang minimal tadi dilakukan. Ya jangan terlalu tebal sekali. Sering pasang gip kan sampai berapa 3-4 kali dibolak-balik begini, tambah lagi 1 lagi, tambah lagi. Pada 1 kali putar saja sudah 3 lapis misalnya kan, tambah 2-3 kali lagi gipnya masih bisa sampai 6-8 lapis jadinya 1 gip tadi. Oke, itu mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih dokter. Mungkin dari rekan-rekan residen lainnya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi kepada Dr. Hermansyah? Dr. Abrar, mungkin ada pertanyaan, dokter? Mungkin dari residen ortopedi, Dr. Al Ansari, Dr. Trio. Izin dokter. Ya, silakan Dr. Al dari PPDS Ortopedi dan Traumatologi. Silakan dok. Ya, terima kasih dokter Dimas. Izin saya dokter Dimas. Untuk kasus-kasus di settingan emergensi atau di ICU dokter, apakah setiap waktu dok, mungkin audionya dok bisa dikecilkan dok? Nggak jelas, aulnya suaranya nggak jelas. Oke. Izin dokter untuk mungkin speaker dari yang gadget lainnya dimatikan dulu saja dok biar nggak bergema. Baik. Izin bertanya dokter, untuk kasus-kasus di IGD, apakah setelah setiap close waktu pada anak-anak yang bisa kita reduksi tertutup, yaitu menggunakan gips ataupun dengan penggunaan imobilisasi lainnya, apakah bisa dipulangkan atau perlu kita pantau dirawat inap 1-2 hari untuk melihat komplikasi dari tindakan reduksi tertutup kita. Terima kasih dokter. Langsung dijawab. Silakan dok, langsung dijawab saja dok. Oke. Jadi tergantung pada kamu awal tadi, pada awal lakukan tindakannya. Apakah kamu memungkinkan suspektik akan kemungkinan suatu peningkatan tingkat kompartemen misalnya. Sama juga dengan dewasa. Pada awalnya kita sudah lihat nih, udah bengkak misalnya kan. Kita karena ada pilihan kita harus melakukan konservatif. Ternyata kita harus perhatikan ini kemungkinan nanti akan ada kompartemen sindrom misalnya kan kita perkirakan itu. Jadi kita harus observasi lebih ketat. Jadi kita prepare untuk kemungkinan suatu kompartemen sindrom. Tapi kalau pada awal misalnya pada fraktur yang awal sekali juga kita harus resiko juga kemungkinan peningkatan tekanan kompartemennya juga harus lebih lama. Tapi mungkin fraktur sudah sekian jam datangnya, mungkin sudah 6-8 jam misalnya kan, kita perkirakan lagi perdarahan lagi, udemnya juga sebar kurang, ya kita bisa saja observasi 2-3 1 hari sudah boleh pulang misalnya kan. Tidak boleh 1 hari sebenarnya sih, pagi sore sudah boleh pulang.
Cuman kan kadang-kadang sekarang kalau cerita lainnya karena BPJS mereka harus rawat dulu, misalkan baru bisa lakukan klaimnya. Tapi kalau idealnya tidak perlu, sudah datangnya kita perkirakan sudah tidak terjadi lagi kemungkinan pendarahan lagi atau udah lagi sudah berkurang, ya boleh pulang sebenarnya. Terutama faktor-faktor yang kita perkirakan tidak terjadi trauma berat pada jaringannya. Misal patahnya, tapi pasien misalnya terlindas ada bruising yang banyak, misalkan janganlah, nanti kita risiko, jadi kemungkinan kompartemen SIM harus kita observasi. Kalaupun akan dipulangkan, harus dengan edukasi, pesan kepada keluarga pasien. Kan masih ada nih perkiraannya, ini kalau nyeri sekali nanti ini berarti kecil orang kampung kan berarti berhasil pengobatannya. Nah, ini ditahan di rumah. Dan juga tetap NVD-nya harus diperiksa ya, neurovaskular distalnya harus kita periksa sebelum sudah tindakan kita. Jadi jangan nanti kalau perlu observasi ternyata mulai agak memutih awalnya, kemudian mulai membiru misalkan, ya udah kita harus koreksi kemungkinan terjadi kompartemen sindrom. Itu ya dulu pernah terjadi di ruangan kompartemen sindrom. Kenapa? Karena itu kita observasi kita tidak sampaikan kepada keluarga dan kita juga tidak observasi, dan itu persepsi pasien beda dengan kita. Ini nggak apa-apa, ini penyakitnya sedang jalan kok mah kan. Ternyata kompartemen sindrom yang terjadi, ya kita untung nggak dituntut rumah sakitnya. Ya, boleh dipulangkan tapi dengan pesan. Kemudian juga kalau kita dari awalnya traumanya tidak begitu severe. Nanti kamu pelajari ada derajatnya. Trauma jaring lunak itu ada 3 derajatnya. Ada A, B, C, Cerny, istilah Cerny classification. Kalau pada Cerny yang lebih tinggi tentu kita akan observasi lebih ketat. Tapi kalau hanya Cerny-nya 1 atau 2 kalau tidak salah kan, A atau B ya. Saya juga lupa grading tadi. Kalau hanya Cerny yang ringan, trauma jaring lunaknya, ya nggak apa-apa kita pulangkan pasien. Ya, tapi kalau kita pergikan trauma jaring lunaknya lebih berat, kita akan observasi di ruangan lebih lama pasiennya. Bisa 1-2 hari nggak apa-apa misalnya kan. Oke. Terima kasih dok. Mungkin ada pertanyaan lainnya, mengingat waktu sudah menunjukkan jam 7. Rekan-rekan residen ada pertanyaan? Dokter Feby tadi ingin bertanya dok. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dok dari rekan-rekan residen maupun partisipan lainnya dok. Izin waktu sudah menunjukkan jam 7:07. Mungkin Dr. Hermansyah ada tambahan lagi dok untuk kami sebagai residen atau juga dokter yang akan menangani kasus-kasus trauma pada anak dok. Mungkin ada pitfall-pitfallnya dok sebelum kita tutup sesi di kuliah subuh pada pagi hari ini dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Itu tadi jadi pada anak ada perbedaan dengan dewasa. Jadi kalau kamu baca itu ada 9 ada berapa banyak perbedaan baik dengan volume darah maupun penyembuhan tadi. Jadi anak-anak lebih rentan terjadi kekurangan darah, misalnya kan juga diperhatikan, makanya kita lakukan tindakan yang invasif. Kemudian pada anak-anak sering terjadi kemungkinan kerusakan dari RS. Walaupun malunion, kita lebih memilih terjadi malunion daripada merusak pertumbuhan fisik. Jadi kita sangat istilahnya menyayangi fisik ya, pusat pertumbuhan tulang, daripada kita mengotak-atik terreduksi misalnya berapa kali, lebih baik kita menunggu terjadi malunion nanti kan kita koreksi. Tapi dengan arti kata pusat fisiknya tidak terganggu. Ya. Kemudian juga faktor pada anak ini agak unik, jadi tergantung umur juga, makin cepat, mungkin muda umurnya, makin cepat penyembuhannya. Dan juga ada hal tertentu yang kadang-kadang keluhan anak itu bukan nyeri, kadang malahan tidak mau bergerak misalnya. Pernah kejadian pasien dengan sudah dibawa kemana-mana dianggap brachial plexus injury, nggak gerak tangannya, bukan karena sakit, nggak gerak sama sekali, sampai dokternya mau dituntut. Ini kejadian di Padang ini, sudah mau disu dokternya datang ke saya, ternyata tidak diperiksa dengan baik, ternyata sudah mulai betul kalus dia pada 1 minggu di clavicula-nya. Jadi nyerinya tidak mau geraknya bukan karena brachial plexus, tapi karena fraktur clavicula. Ya.
Jadi tetap prinsip-prinsip ya sama, seperti RTLS juga diperiksa, head to toe juga diperiksa, roll segala macam pada anak-anak. Ini itu, jangan takut kemungkinan pada anak terjadinya kekakuan sini lebih jarang dibandingkan dengan dewasa. Dan kalaupun akan operatif yang minimal yang kita lakukan sehingga tidak akan terjadi lagi makan dengan misalnya terjadi lagi diskrepensi, dan juga kita menghindari terjadi kerusakan dari jaringan lebih banyak pada anak-anak. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, Dimas. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Sepertinya penjelasan dari Dr. Hermansyah barusan juga menutup atau closing statement dari kuliah subuh pada Sabtu pagi ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Hermansyah, spesialis ortopedi konsultan, yang telah memberikan pencerahan pada kami sebagai residen tentang trauma muskuloskeletal pada anak. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan residen yang telah menyampaikan pertanyaan atau juga menyimak kuliah subuh pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Izin dok, kita tutup saja dokter kuliah subuh pada pagi hari ini dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dok. Mungkin hostnya siapa? Reki, bisa di end meeting aja Ki.